tercampur nasabnya, kehormatannya, maka hukum-hukum agama itu tegas untuk menghilangkan hal tersebut. Dijatuhkan hukum mati terhadap pelaku hubungan sesama jenis, dan itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Cuman mereka berbeda pendapat cara membunuhnya saja. Kenapa? Sebab itu kerusakan besar terhadap kehormatan dan terhadap kemanusiaan. Iya, terhadap kemanusiaan. Contoh lain misalnya, dilarang minum khamar, dicambuk 40 kali. Dan boleh pemerintah mencambuk sampai 80 kali. Kalau dipandang perlu. Itu penjagaan terhadap akal. Ya begitu ada, itu khamar dulu ya. Begitu ada narkoba, sabu-sabu, dan sebagainya. Itu kadang dijatuhkan hukum lebih berat dari itu. Di sebagian pengadilan di Saudi itu bisa dijatuhkan hukum mati. Kenapa? Sebab dampak kerusakannya lebih besar daripada minum khamar. Minum khamar santai, dia minum 2 jam, 4 jam, ya fly, sadar lagi. Kalau ini dia satu kali dia minum, kadang berhari-hari dia fly terus. Jelas ya, lebih dahsyat di dalam menghilangkan akal. Dan itu luar biasa dampaknya dalam sebuah masyarakat. Ya. Makanya ini yang banyak diserang itu generasi muda. Para penjahat ini. Dan itu kita saksikan ya, di negeri kita itu diserang. Mulailah anak-anak kampus, tadi dikasih gratis dulu, coba-coba kecanduan ya sudah. Iya. Kecanduan. Dan itu ada negara-negara yang ingin menghancurkan Indonesia, itu masuk dengan jalur itu. Sampai narkoba dijadikan selai makanan. Jadikan selai makanan. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu ada, terjadi gitu. Ya maksudnya ini dikasih hukuman efek keras untuk menjaga akal. Demikian pula yang terakhir, menjaga harta. Ini satu bab penuh di dalam fikih. Namanya babul muamalat, kitabul muamalat. Bab tentang transaksi, muamalah. Bagaimana diatur seputar harta itu. Bagaimana penjagaannya. Bagaimana bertransaksi dengannya. Iya. Makanya orang yang mengambil harta itu dengan kriteria tertentu, dia mencuri, itu dijatuhkan hukum potong tangan. Kalau dia mengambil dari harta umum, bisa sampai dijatuhkan hukum mati. Hukum mati. Dan itu berjalan ya, semuanya penjagaan terhadap harta. Baik. Jadi maksudnya intinya di sini, ya supaya kita paham ya dari keindahan-keindahan syariah, bahwa pensyariatan itu penjagaan terhadap 5 perkara. Dari masalah pokok yang dijaga adalah penjagaan terhadap harta. Penjagaan terhadap harta. Karena itu para fuqaha, para ulama, orang-orang yang ahli agama, itu perhatian akan hal tersebut. Iya, di samping dia ada sudut agama, dia juga masalah besar yang dijaga di tengah manusia. Kemudian di sudut lainnya, pada harta dan bisnis ini ada manfaat yang kembali kepada orang per orang, kepada individu, dan ada maslahat dan manfaat yang kembali kepada manusia secara umum. Manusia secara umum. Dan ini semuanya pintu-pintu ibadah. Jadi kalau seorang ingin mendapatkan pintu-pintu ibadah, ada pintu ibadah terkait dengan harta dia sendiri. Terkait dengan bisnis dia sendiri. Ada. Tapi kalau dia ingin pintu ibadah yang lebih besar, dia masuk di dalam aktivitas kegiatan-kegiatan yang memberi dampak sosial yang luas. Yang memberi pengaruh yang luas untuk manusia. Maka di situ akan semakin besar apa? Semakin besar pahala dan keutamaannya. Iya, contoh. Sekarang saya berbisnis. Alhamdulillah saya tidak bermuamalah dengan riba. Tidak bermuamalah dengan riba. Berarti saya ini sudah melakukan sebuah pintu ibadah besar.
meninggalkan hal yang diharamkan. Dan ketika saya tinggalkan riba, maka itu artinya saya masuk di dalam keberkahan. Saya masuk di dalam keberkahan. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan sedangkan Allah mengharamkan riba. Iya. Kalau riba dikatakan yamhaqullahu riba, Allah menghilangkan keberkahan riba. Artinya jual beli diberikan padanya apa? Diberikan padanya keberkahan. Apalagi kalau dia penuhi syarat-syarat keberkahan tersebut. Maka itu pintu berkah di dalam kehidupan. Karena itu Nabi SAW di Musnad Imam Ahmad beliau berkata, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan percantiklah cara mencari harta. Jadi digabungkan antara dua hal. Ketakwaan kepada Allah yang bersifat akhirat, dilakukan apa yang diperintah, dia tinggalkan apa yang dilarang. Kemudian Nabi perintah supaya dia mempercantik cara mencari harta. Memperbagus cara mencari harta tersebut. Wa ajmilu fit talab. Dia perbagus cara mencarinya. Cari cara mencari yang dia bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, bisa datangkan manfaat untuk orang lain. Paling tidak dia tidak mengganggu orang lain, tidak merugikan orang lain. Ini contoh riba ya, manfaatnya untuk dirinya. Manfaatnya untuk apa? Untuk dirinya. Baik, sekarang kita ingin ambil manfaat lebih luas, pintu ibadah lebih besar. Kita pengen semua orang yang masuk di dalam bisnis, orang yang berdagang, tidak ada yang memakai hukum riba. Sistem riba. Ini kita bisa terapkan pada lingkup bisnis kita dengan orang yang bertransaksi dengan kita. Bermanfaat untuk kita dan bermanfaat dengan orang yang bertransaksi dengan kita. Jelas ya? Kalau ada yang datang ke lingkup bisnis saya, ke toko saya, ya, saya bilang saya tidak pakai transaksi ini, tidak boleh. Ya, saya cuma boleh model begini. Ini kan secara tidak langsung dia mengajak orang kepada apa? Kepada kebaikan. Ya, apalagi kalau antum semuanya dalam pebisnis yang belajar, kenal sunnah, terus bikin komunitas, ya, membuat komunitas lalu mengajak juga orang-orang lain, memberi pengaruh orang-orang lain. Supaya apa? Supaya menghindari riba tersebut. Nah, ini kata orang Indonesia, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui namanya. Ya. Jadi dalam satu kegiatan kita mengambil berbagai manfaat, berbagai kebaikan dan manfaat. Jelas ya? Berbagai kebaikan dan manfaat. Nah, itulah pintu ibadah yang hendaknya kita lihat pada diri kita ini. Ya, dan ini banyak ya, kalau mau dilakukan banyak. Ya, karena itu harta ya, kita lihat ya pintu-pintu ibadah pada harta dulu. Ya. Pada harta itu sumber alat kehidupan manusia, dari alat kehidupan manusia. Terkait dengan pribadi, masyarakat, bahkan negara. Bahkan negara. Dan di antara maksud pokok syariat pada hukum-hukum seputar harta, itu Allah beri nas di dalam Al-Quran. Likai la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Supaya harta itu tidak berkumpul di tangan orang kaya di tengah kalian saja. Jadi instrumen alat perekonomian ini itu bisa dimanfaatkan juga oleh orang lain. Iya. Kenapa ada kewajiban zakat? Itu supaya harta tidak di orang kaya semua. Jelas ya? Malah di hartanya orang yang kaya terdapat di dalamnya hak bagi orang yang meminta dan orang yang miskin.
Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak bagi orang yang meminta. As-sa'il ini orang yang datang, dia punya hajat, keperluan, dia meminta. Ya, dan memang kalau kita punya kelebihan dan orang ini memang berhak menerima dan sangat perlu dibantu, itu kadang wajib kita memberi. Dia punya hak. Dan ada juga hak bagi mahrum, orang yang tidak punya apa-apa. Nah, di situ ada kewajiban pada zakat. Ya. Lihat ya di hari raya Idul Fitri. Itu selalu tercatat di perekonomian itu, di hari raya Idul Fitri itu, Idul Adha, itu perputaran harta sangat tinggi sekali. Nah, itu diantara hikmah syariat. Kenapa diberi syariat, tuntunan-tuntunan itu? Supaya di hari raya Idul Fitri semua orang bergembira. Semua ada instrumen harta di tangannya. Paling tidak dalam bentuk makanan yang bisa dia makan. Yang bisa dia makan. Dan itu dari maksud indah di dalam pensyariatan tersebut. Selain daripada itu, harta juga menjadi sebab alat untuk ketaatan. Melepaskan diri dari dosa, bahkan melepaskan diri dari siksaan. Iya, dia menjadi alat. Baik. Sekarang dia berdosa. Melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Maka ketentuan yang berjalan dikasih 3 jenis hukuman. Membebaskan seorang budak. Ini dengan apa membebaskan ini? Dengan harta atau dengan badan? Dengan harta. Berpuasa 2 bulan berturut-turut dan bersedekah untuk 60 orang miskin. Diberi makan 60 orang miskin. Jadi diberi 2 ketentuan, dua-duanya apa? Terkait dengan harta. Orang yang bersumpah, dia langgar sumpahnya. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi makan 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Kalau tidak mampu baru puasa 3 hari berturut-turut, harta lagi. Dijaga instrumen. Baik, sekarang dia membunuh, tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja. Dia harus bayar kafarah. Bayar kafarah. Jelas ya? Di antara kafarahnya adalah memberi makan. Dia membunuh dengan sengaja, dikisas. Harusnya dibunuh juga. Tetapi keluarganya memaafkan. Maka kalau memaafkan, maka dia membayar dia. Dianya itu 100 ekor unta. 100 ekor unta atau yang semisal dengannya kalau diganti dengan hewan yang lain. Nah, 100 ekor unta ini apa ini? Harta atau bukan? Harta juga. Ya kan? Baik. Dia sekarang ingin lebih tinggi derajatnya. Disitulah keutamaan orang yang memiliki harta. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, datang orang-orang fakir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini yang punya harta sudah pergi dengan pahala derajat yang tinggi. Kenapa?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita juga puasa. Tapi mereka bisa bersedekah. Kami tidak bisa. Mereka bisa memerdekakan budak. Kami nggak bisa. Punya harta." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inginkah kalian saya tunjuki amalan? Kalau kalian lakukan, bisa menyaingi orang-orang yang memiliki banyak harta." Apa itu ya Rasulullah? Diajarilah mereka subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, dibaca setiap selesai sholat. Dan ada riwayat lain ya. Jelas diajari dikir. Sudah selesai. Setelah itu balik lagi, "Ya Rasulullah, ini hadits didengar oleh saudara-saudara kita orang kaya. Diamalkan juga." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa? Ya Allah kehendaki. Jelas ya? Ya, maksudnya di situ ada pintu ibadah. Pintu ibadah. Iya. Apalagi kalau pada harta tersebut terdapat pengamalan terhadap hukum-hukum syariat pada harta itu.
Iya, makanya di Sunan At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, jangan ada yang jualan di pasar kami orang yang tidak mengetahui hukum tentang riba. Jadi kalau dia tahu pada harta itu terikat dengan berbagai ibadah, ketaatan, maka di sini seorang mukmin akan bisa melihat peluang-peluang ketaatan itu, pintu-pintu ibadah di sela-sela harta itu. Baik, ini pada hartanya sendiri ya. Sekarang pada pebisnisnya yang mengumpulkan harta, yang berniaga. Nah, di sela-sela dia mengumpulkan untuk mencari harta tersebut, itu banyak pintu-pintu ibadah di situ. Banyak pintu-pintu ibadah. Jelas ya? Dan itu harus kita cari pintu-pintu ibadah itu. Baik. Karena itu dibahasakan dalam Al-Quran. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, inginkah kalian aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih? Sebutkan keimanan kepada Allah dan disebut juga jihad fi sabilillah. Dengan harta dan jiwa. Ya. Jadi bukan pada sudut selain harta saja dari ibadah, tapi di sudut ibadah harta juga itu adalah perniagaan yang bisa menyelamatkan dari siksaan yang apa? Siksaan yang pedih. Itu perniagaan yang sebenarnya. Kalau seorang berbisnis dan di dalam bisnisnya tersebut yang menegakkan salat dan mereka berinfak. Nah, ini dengan apa ini? Berinfak terang-terangan dan rahasia. Mereka ini melakukannya untuk mendapatkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Jadi perniagaan benar, perniagaan dunia menjadi perniagaan untuk akhirat. Nah, itu pebisnis yang benaran. Iya. Dan syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah juga Darimi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tajirus saduqul amin, ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada." Seorang pebisnis yang saduk, yang jujur. At-tajir ya, pedagang, pebisnis. As-saduq yang jujur, al-amin, terpercaya. Itu akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada dan siapa? Orang-orang yang mati syahid. Saya mau tanya, ini kedudukan tinggi atau tidak ini? Tinggi sekali kedudukannya, bersama Nabi subhanallah dikumpulkan. Iya. Ini dari amalan yang membuat seorang itu dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi di situ jenis tajirnya itu perhatikan. Pedagang, soduk, sangat jujur, amin, terpercaya. Sebagian riwayat Al-Muslim. Dia seorang muslim. Iya. Sebab itu syarat. Pada transaksi dunia itu harus ada syarat keislaman. Syarat keislaman. Dia berbisnis. Kita lihat bentuk-bentuk bisnis ya. Nah, sekarang dia tanam pohon korma. Tanam pohon korma. Itu nanam pohon korma saja. Betapa banyak dari pengampunan yang dia dapatkan. Karena dari pohon korma yang dia tanam itu, selain daripada dia berbisnis, dapat buahnya, dia jual, itu berapa banyak makhluk Allah yang makan dari pohon itu. Makan dari pohon tersebut. Jadi itu hal hendaknya dipikirkan. Iya. Karena sebagian pebisnis seperti itu ya. Itu kisah lama ya. Mungkin sudah pernah saya sampaikan beberapa kali. Itu ada sebagian pengusaha besar di Saudi itu. Dihitungkan untuknya sebuah proyek. Ya, dia punya bank sekarang banyak sekali di Saudi itu. Terkenal bank ya. Dibikinkan sebuah proyek. Dihitung-hitungan proyek ini. Hasilnya proyeknya bagus, tapi tidak terlalu banyak keuntungan tahunannya begitu.
pertanyaan pebisnis ini cuma satu, berapa banyak orang yang makan dari proyek itu? Katanya sekitar 20.000 orang. Wah, 20.000 orang. Wah, itu sudah cukup, laksanakan. Ya, tidak usah dipikir masalah keuntungan yang tidak terlalu banyak. Dan jadilah proyeknya sekarang termasuk yang paling banyak penghasilannya untuk perusahaan mereka. Jelas ya? Jadi itu niat awal itu di proyek itu pintu ibadah. Pintu ibadah. Seorang berbisnis untuk apa? Itu niat-niat ya, pebisnis ini. Pintu ibadah harus dia ketuk. Ya. Pertama saya berbisnis, saya ingin mencari hal yang halal. Wah, itu luar biasa. Sebuah niat yang baik. Karena dia ingin mencari suatu hal yang halal. Apalagi di akhir zaman. Kata Nabi akan datang suatu masa, manusia itu tidak melihat lagi harta yang dia dapatkan dari halal, dari haram, yang penting dapat. Ini dia bisa berbisnis ingin mencari yang halal. Itu satu niat yang baik. Baik. Yang kedua, dia berbisnis, dia ingin jujur. Dia ingin jujur. Kata Nabi SAW, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Dua orang yang bertransaksi itu punya hak khiyar. Boleh dia lanjut, boleh dia berhenti. Ini kalau satu majelis ya. Ada dua orang bertransaksi, mau lanjut tidak, itu kan di majelis kan. Sepanjang belum berpisah. Tapi Nabi bilang kalau keduanya saling jujur. Dan keduanya saling transparan. Maka Allah akan berkahi jual beli keduanya. Nah, ini kalau dia jujur transparan. Dia transaksi, dia jujur kepada orang. Dia ingin transparan. Tidak ada yang dia mau sembunyikan. Nah, sebagian pebisnis itu, oh kita lihat pasar ini kayak gini, kita modifikasi sedikit. Tidak apa-apa, kita bikin jurus sulap-sulap sedikit. Ya. Nah, itu tidak cocok ya. Dari awal itu jangan berniat hal yang tidak baik. Dia meniatkan perkara yang bagus. Berjalan dengan perkara yang bagus. Baik. Saya berbisnis supaya saya lebih dekat ibadah kepada Allah. Nah, itu luar biasa ya. Ya, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu bil laili wan nahar. Apa namanya? Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ini sekelompok lelaki yang bertasbih siang dan malam. Mereka tidak dibuat lalai oleh tijarah, perniagaan, jual beli. Iya. Tidak dibuat lalai dari menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dzikir kepada Allah. Malah mereka melakukannya karena takut akan suatu hari, hari kiamat. Di hari kiamat itu salah satu nama hari kiamat namanya Yaumut Taghabun. Hari orang merasa rugi dengan transaksinya. Jadi dia sudah transaksi bagus ini, sampai di hari kiamat, ternyata dia rugi. Iya. Ternyata rugi. Yauma najma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Hari tatkala kami mengumpul kalian di hari perkumpulan yang besar, di hari kiamat, itulah at-taghabun. Iya. Taghabun itu tampak tidak seperti yang dia prediksikan. Iya. Jadi seorang masuk ke toko, dia beli barang 1 juta. Terus dia keluar, dia sudah beli ya 1 juta. Terus dia beri toko berikutnya, belanja yang lain, dia lihat barang yang sama. Iseng-iseng dia tanya, Pak berapa ini harganya? 100.000. Padahal tadi dia sudah beli berapa? 1 juta. Yang benar Pak, masa 100.000? Iya, cuma 100.000. Nah, percaya, tanya lagi toko kedua, sampingnya. 100.000 juga. Tanya lagi toko yang ketiga, 100.000 juga. Kira-kira bagaimana perasaannya ini orang? Ini taghabun namanya, seperti itu. Orang yang merasa rugi sekali. Orang yang merasa rugi. Jelas ya?
Jadi seorang berniaga itu, dia meniatkan dirinya bahwa dia berniaga, dia bertransaksi dengan baik, supaya dia dibalas juga oleh Allah transaksi yang baik. Dia beruntung di dunia dan beruntung di mana? Beruntung di akhirat. Iya, baik. Kemudian dari pintu ibadah yang lainnya juga, seorang ketika dia bertransaksi, itu adalah membantu orang-orang. Membantu orang-orang. Kita tidak sadar ya bahwa kita berbisnis itu banyak membantu. Ada yang sifatnya bantu kepada orang pribadi, masyarakat. Iya. Apalagi kalau misalnya dia jual bibit yang baik misalnya untuk petani. Jelas ya? Kan itu artinya dia bantu orang untuk hidup. Ya dia jualan betul bisnis. Tapi dia kasih bibit yang terbaik. Kalau ditanam bisa berpenghasilan lebih bagus. Kan itu artinya dia bantu orang dengan hal tersebut. Nah, itu juga kalau ada jenis-jenis bisnis yang seperti itu, Allah mudahkan untuk kita. Nah, itu peluang bagus. Padahal yang bisa membantu. Ya sama kalau seorang pebisnis muslim itu, kalau ingin berbuat lebih besar, itu memang harus ada tempat komunikasi. Komunitas dia berkumpul. Ya, supaya kalau misalnya para pebisnis itu saling mengetahui bekerja sama, itu rasio perekonomian itu bisa mereka tingkatkan lebih apa? Lebih bagus, ada target-target yang bisa dikejar. Dan itu kan namanya menjaga kemaslahatan umum namanya. Menjaga kemaslahatan umum. Dan itu tidak mesti negara yang melakukan. Bisa sekelompok orang. Iya. Bisa sekelompok orang. Kelompok pebisnis, dia masuk ke sebuah kampung, kampungnya fakir miskin. Iya. Dia buatkan ide-ide kegiatan di sana, dia jadikan penduduk kampung itu menjadi orang-orang kaya. Menjadi orang-orang kaya. Nah, ini banyak ya dilakukan. Ada teman-teman yang berhasil seperti itu. Dia datang ke pulau-pulau terpencil. Ya, dia lakukan instrumen tertentu. Penduduk pulaunya jadi kaya-kaya. Jadi kaya-kaya. Ya, waktu itu dia cerita ya bahwa dia kerjasama dengan pemerintah. Jadi gampang. Dia cuma anjurkan pemerintah itu beli jenis ikan tertentu. Ikannya kalau dilempar ke laut dia tidak pergi jauh-jauh. Dia berada di sekitar pulau saja. Dan ikan ini mahal. Ikan ini apa? Mahal. Dia cuma kasih dari kapasitas ilmunya, diajari ke pemerintah, dia ini kan. Akhirnya penduduk pulau itu jadi kaya-kaya, anaknya bagus sekolahnya, pada kuliah. Ya, satu kali tangkap berapa juta harganya ikannya. Jelas ya? Nah, itu ide-ide bisnis yang seperti ini, selain daripada dia punya keuntungan, juga dia berikan keuntungan bagi orang lain. Iya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Itu juga dari pintu-pintu ibadah yang banyak sekali. Ya karena itulah kita hendaknya melihat ya bentuk-bentuk ibadah. Dan ini kalau kita cerita banyak sekali ya, mungkin kita inti dari temanya sudah masuk. Tapi penjabarannya sebenarnya itu perlu kita masuk ke dalam bentuk-bentuk fikih di dalam jual beli itu. Sebab kalau kita masuk di fikih jual belinya, itu akan terlihat di situ keindahan-keindahan syariat. Kemudian akan terlihat peluang-peluang ibadah untuk pebisnis itu kayak bagaimana. Iya. Jadi saya ini hanya memberikan gambaran ya, bahwa di syariat kita itu penuh kaya dengan mana-mana yang seperti ini. Tapi ini perlu kita pelajari. Perlu kita pelajari. Baik. Jadi ini mungkin ya untuk materi. Dan saya lebih sebenarnya lebih memilih kalau kita hidup dengan pertanyaan-pertanyaan sambil ada timbal balik ya. Ada hal-hal yang ditanyakan mungkin lebih berkembang dan lebih real di kenyataan atau realita yang terjadi ya di tengah teman-teman semuanya. Ya barakallahu fikum. Bismillah, Masya Allah. Jazakallah atas materinya Ustadz. Tentu petikan-petikan hikmah yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalankan bisnis kita agar
tidak merasa sedih tatkala ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena begitu banyak ladang pahala yang ada pada bisnis yang kita jalankan, bukan hanya persoalan untung ruginya saja, karena pahala itu bisa dimulai dari niat kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa laisal gina an kathratil ard walakinnal gina an nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya perbendaharaan harta, akan tetapi kekayaan yang sejatinya itu adalah kekayaan dengan jiwa, hati yang senantiasa merasa qanaah. Baik, untuk sebagaimana arahan dari Ustadz kita tadi, agar diskusi kita pada malam hari ini bisa lebih interaktif, kami persilakan secara langsung kepada peserta yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan. Insya Allah nanti panitia yang akan membawakan mic-nya. Tafadhol, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Ustadz. Saya teringat dengan seorang sahabat saya yang hampir setiap hari saya ngopi bersama beliau, dan kami sesama pebisnis. Alhamdulillah setiap ketemu tidak pernah membahas masalah target, marketing, dan apapun itu persoalan yang mungkin menurut ilmu bisnis itu adalah teknik atau trik untuk mengembangkan kita punya bisnis. Karena saya melihat beliau, Masya Allah, setiap menerima proyek, ya mungkin seperti yang tadi Ustadz ceritakan, beliau tidak pernah melihat keuntungan. Dia selalu melihat supaya banyak orang yang kerja sama dia, banyak orang yang bisa menjadi hidup dia punya dapur. Tapi saya juga kadang kesian Ustadz, karena Masya Allah beliau dengan banyak memikirkan orang, tapi untuk dirinya sendiri terkadang sulit. Bahkan mungkin berutang sampai miliaran. Mungkin kami butuh nasihat Ustadz untuk saudara kami itu. Nanti insya Allah saya akan sampaikan bagaimana supaya beliau tetap semangat berjuang untuk orang banyak. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus ya. Masya Allah. Jadi itu kadang terjadi, memang ada orang-orang yang seperti itu ya. Dan kadang kita ini juga ya, karena sebagian manusia itu memang ada yang pembawaannya seperti itu. Dia siap menanggung hal yang kurang nyaman untuk dirinya, tapi untuk kenyamanan orang lain. Nah, kadang ada yang seperti itu. Jelas ya? Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ya, beliau di dalam sejarah kehidupannya itu ada bentuk yang seperti itu. Bahkan kadang untuk keperluan sebagian jihad itu berutang kepada para sahabatnya. Ya, begitu sampai ke Madinah beliau bayar, ya, dan seterusnya. Dan beliau juga Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat dalam keadaan baju besinya digadaikan dengan 30 sok gandum. Dengan 30 sok gandum. Iya. Jadi kadang semangat memberi kepada orang itu lebih mendominasi. Nah itu bagus-bagus saja ya, tidak ada masalah. Sepanjang dia sanggup menghadapinya. Tapi kalau masalahnya dia tidak sanggup menghadapinya, membawa bahaya untuk dirinya, membawa bahaya untuk keluarganya, nah ini yang repot ya. Kalau dia memberi bahaya juga untuk keluarganya. Maksudnya keluarganya ikut dia beratkan dan seterusnya. Nah ini hendaknya dia pilih metode yang lain. Ya, dia perketat pada dirinya bab keselamatan. Bab keselamatan. Karena memang di dalam syariat itu
pada dasarnya seorang itu jangan berhutang. Dasarnya seperti itu. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memiliki hutang. Iya. Abdurrahman bin Auf itu awal kali beliau tiba di Medina, beliau dipersaudarakan dengan sahabat dari Al-Ansar. Iya. Setelah itu saudaranya bilang, kamu mau apa saja? Bilang, perlu harta saya kasih. Bahkan kalau kamu perlu, misalnya mau menikah, saya bisa ceraikan sebagian istriku, nanti kamu nikahi. Ya, itu luar biasa ya dari persaudaraan. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, simpanlah harta kamu, semoga Allah memberkahi kamu. Tunjukkan saya di mana pasar itu. Pergi dia ke pasar, modalnya cuma badan doang. Iya. Nah lama begitu, Nabi sudah melihat Abdurrahman bin Auf pakai wangi-wangian, ciri khas pengantin. Baru nikah dia. Baru nikah. Itu belum berapa lama itu. Dia sudah berhasil, sudah bisa menikah. Nabi tanya, kamu beri mahar apa? Kata beliau 1 biji emas. Ya lihat. Ini padahal modalnya modal apa? Hah? Tidak ada modal harta, cuma modal badan saja dia pergi. Ya. Karena di bisnis itu bisa. Oh ini barang kamu ya? Berapa ininya? Coba kamu terlalu dalam sini, saya jualkan di pinggir sana, tapi saya ambil untung ya. Dia sudah jualan juga. Iya, jualan juga. Dia tidak ada modal, pergi pungut kayu di hutan. Cuma pakai badan saja, dapat kayu jual. Ya. Dapat untung, apalagi di Indonesia ini, Masya Allah. Di Indonesia ini bumi yang penuh dengan potensi-potensi kehidupan. Iya. Tapi untuk mencari sudut-sudut bisnis itu, ya itu memang perlu seorang dengar ya. Bagus ya kalau selalu ketemu dengan teman-teman, ya ada diskusi-diskusi, saling tukar pengalaman supaya tahu bentuk-bentuk bisnis ya. Tahu bentuk bisnis, peluang-peluang yang bagus. Ya. Maka intinya kalau seseorang itu dia masuk ke dalam sebuah transaksi dengan apa yang disebut tadi, kadang menyebabkan menanggung hutang karena ingin memberi manfaat kepada orang lain, ya itu boleh-boleh saja. Yang penting dia lihat kemampuan dirinya. Yang pertama dia bisa sabar untuk hal itu. Terus yang kedua dia tidak membahayakan orang yang dekat dengannya. Iya. Tidak dibahayakan orang yang dekat dengannya. Ya wallahu ta'ala alam. Bismillah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua, kita persilakan kepada tim Peduli Dakwah untuk mempresentasikan sistem terkait Peduli Dakwah dan manfaat yang diharapkan untuk kaum muslimin. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Siap. Ya, jadi teman ini mau menawarkan ini sebenarnya kegiatannya milik bersama sebenarnya. Jadi ini maslahat bersama, dan yang dikelola juga itu adalah harta milik umum. Ya. Dan alhamdulillah kita punya instrumen bagus. Ya barangkali kita bisa ada ide-ide yang masuk dari teman-teman, masukan-masukannya kayak bagaimana. Dan juga teman-teman di Peduli Dakwah akan menjelaskan program-program yang kita berharap kita saling berbagi keuntungan di situ. Dan ini termasuk pelengkap ya dan pintu ibadah dalam bisnis dan harta. Baik, silakan. Afwan, bagi peserta yang sudah memesan minuman atau makanan tadi bisa diambil di meja yang telah disediakan di dekat tangga. Di mana? Di situ tadi? Oh iya. Silakan langsung mengecek di sana karena sudah ada nama sesuai dengan pesanannya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Insyaallah kami akan memaparkan sebagian dari program-program kami dan perkenalan singkat tentang Peduli Dakwah.
Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa realitas umat hari ini, zakat di negeri kita ini alhamdulillah sudah ada dari pemerintah resmi seperti Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tapi ada juga lembaga amil zakat belum terlalu berdampak besar karena masih banyak potensi-potensi yang belum digali. Sumber-sumber zakat dan sumber-sumber infak masih banyak. Bahkan sampai 327 triliun dari data dari Basnas. Potensi zakat di Indonesia sampai 327 triliun. Tapi realisasi sampai saat ini masih dari tahun 2023 sampai 2026 masih di angka 31 triliun sampai 67 triliun dari 327 triliun. Artinya masih banyak potensi-potensi zakat yang sebenarnya masih bisa digali. Kemudian mengapa bisa seperti ini? Nah, tantangan zakat kita sekarang di Indonesia, pertama itu kurangnya literasi dan edukasi. Makanya salah satu kegiatan kami di sini untuk sosialisasi tentang zakat. Alhamdulillah ini sudah menjadi kegiatan yang baru yang keempat ya, dari kemarin di Baru, Sidrap, di Sengkang, terus di sini. Dan insya Allah ke depan kita lanjut di tempat-tempat lain. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat. Mungkin karena mereka belum paham atau belum tahu bahwa di pemerintah itu sudah membentuk lembaga pengelola zakat yang resmi dari Basnas, kemudian yang swasta ada di lembaga amil zakat. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan menyalurkan langsung. Jadi memang sebagian besar masyarakat setiap ada zakat yang mereka punya kewajiban di situ, dia langsung menyalurkan ke tetangganya atau ke keluarganya atau di daerah sekitarnya. Kemudian masalah tata kelola dan infrastruktur ini juga menjadi salah satu tantangan dari lembaga pengelola zakat. Kemudian ada ketidakpastian regulasi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai disusun. Bukan sekarang ya, sudah lama sebenarnya pemerintah sudah menyusun regulasi, sampai sekarang masih ada terus pembaharuan dan update untuk pengelolaan zakat. Kemudian kenapa perlu lewat lembaga? Jadi kenapa tidak harus kita bagi zakat bagi langsung sendiri saja? Kenapa perlu lewat lembaga atau lembaga zakat yang resmi? Yang pertama itu insya Allah tepat sasaran karena lembaga zakat itu punya data mustahik atau data golongan-golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Mereka sebelumnya itu melakukan survei tentang mustahik ini, bahwa mustahik ini betul-betul orang yang bisa menerima zakat. Kemudian insya Allah yang kedua terukur dari lembaga ini. Ada lembaga zakat atau pengelola zakat, data-data mustahik kita bisa kelompokkan dan bisa kita ukur bahwa ini yang lebih dibutuhkan, ada yang lebih membutuhkan, dan di bidang-bidangnya juga mereka terukur, ada yang butuh di bidang pendidikan, bidang kesehatan, atau di bidang sosial lainnya. Kemudian insya Allah lembaga amil zakat juga itu atau lembaga pengelola zakat programnya berkelanjutan. Artinya kedepannya ada pendaya gunaan, jadi tidak sekedar disalurkan zakat. Kedepannya mungkin nanti ada di program seperti program ekonomi duafa. Situ ada program bantuan modal usaha. Jadi nanti programnya insya Allah berkelanjutan. Jadi insya Allah ke depan mungkin kita kerjasama dengan BSB, ada pendampingan usaha dari mustahik yang bisa menjadi kolaborasi yang baik untuk berlanjutnya penyaluran bantuan ke mustahik. Jadi mereka tidak sekedar diberi bantuan, tapi ada usaha yang bisa berkelanjutan. Kemudian sesuai asnaf, artinya
penyaluran zakat kita sudah paham bahwa dia ada 8 asnaf yang penyalurannya. Insya Allah melalui lembaga kita akan salurkan sesuai dengan asnafnya atau golongannya. Kemudian profil Yayasan Peduli Dakwah kami coba perkenalkan sedikit. Sebelumnya untuk masalah zakat, mungkin teman-teman belum dengar ya, atau mungkin sudah pernah dengar bahwa ternyata di zakat itu diatur oleh pemerintah dan diatur di Undang-Undang nomor 11 di Undang-Undang 23 di 2011. Yang pertama itu bahwa di pasal 38 setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Artinya setiap lembaga dia harus berizin mendapatkan izin dari pemerintah. Kemudian yang kedua pasal 41 dari Undang-Undang 23 2011 bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 38 di atas dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak 50 juta. Jadi memang zakat ini dia harus lembaga resmi dari pemerintah atau yang ditunjuk dari pemerintah yang mendapatkan rekomendasi dari Basnas dan Kementerian Agama. Kemudian sedikit tentang Peduli Dakwah. Jadi Peduli Dakwah itu awal terbentuk itu di 2018. Dulu masih di bawah program kerja dari Markas Dakwah untuk Bimbingan Taklim dan Keamanan Berpikir. Terus di 2019 menjadi yayasan dan kemudian di tahun 2024 baru mendapat izin dari Lembaga Amil Zakat. Jadi agak lama ya baru bisa mendapat izin dari Lembaga Amil Zakat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi ada rekomendasi dari Basnas dan SK izin operasional Lembaga Amil Zakat nomor 53 tahun 2024. Kemudian visi dan misi Lembaga Amil Zakat sebagaimana lembaga lain atau organisasi tentunya mempunyai visi dan misi. Di antara visi kami adalah menjadi lembaga zakat yang amanah dan profesional serta berperan aktif dalam kemaslahatan dakwah dan kesejahteraan umat. Kemudian ini ada misi-misi Las Peduli Dakwah. Ada 5 ya, mungkin bisa dibaca sendiri. Kemudian saya coba perkenalkan struktur organisasi dari Yayasan Peduli Dakwah. Jadi ada 2, ada dari struktur yayasan dan ada pengurus harian. Struktur yayasan ini pembina Ustadz Zulkarnain Hafizahullah dengan Ustadz Hedir. Terus ketuanya Pak Muhajir, mungkin teman-teman sudah kenal. Terus sekretaris Pak Suwardi ada di sini. Terus bendahara Juwandi. Terus pengawas Pak Rizwan ada, alhamdulillah ada hadir di belakang. Kemudian pengurus harian. Untuk direktur tadi Pak Lukman yang duduk di tempat ini tadi saya gantikan karena kebetulan beliau kurang sehat. Jadi saya gantikan beliau. Beliau adalah direktur dari Peduli Dakwah untuk pengurus harian. Kemudian bendahara saya sendiri. Kemudian sekretaris Irwans dan kemudian kami ada 4 divisi pengumpulan, terus divisi pendistribusian, divisi keuangan dan pelaporan dan divisi umum dan administrasi. Kemudian program utama Peduli Dakwah ada 5. Yang pertama itu Peduli Dakwah sendiri, kemudian ada Peduli Pendidikan, yang ketiga ada Peduli Kesehatan, yang keempat Peduli Sosial Kemanusiaan, dan yang kelima ada Peduli Ekonomi Duafa. Nah, di antara program Peduli Dakwah ini yang sudah jalan yaitu kajian rutin daurah tabligh akbar yang selama ini kita biasa lihat di poster-poster apakah sulselbar atau daurah masyayikh. Alhamdulillah Peduli Dakwah ikut andil dalam membantu
mensukseskan acara daurah-daurah dan tabligh akbar. Kemudian yang kedua ada pembiayaan operasional radio dan TV An-Nasiha. Kemudian ada program pembangunan masjid, pesantren dan fasilitas dakwah. Kemudian ada safari dakwah pelosok. Alhamdulillah ini sudah berjalan sudah beberapa tahun. Kebetulan ini masih di 2 daerah di Malino dan di daerah Toraja. Kemudian ada pembagian mushaf Al-Quran, buku-buku Islam. Yang keenam ada bantuan wakaf sepeda motor. Alhamdulillah ini sudah berjalan juga. Ada beberapa asatizah kita berikan bantuan motor dari hasil dari donatur. Kemudian ada pembinaan kampung mualaf. Alhamdulillah ini juga berjalan sekali sebulan di Toraja. Ada juga di kampung daerah Cilacap, kampung mualaf daerah Cilacap. Terus seperti ini program-program. Kemudian yang kedua ada peduli pendidikan. Peduli pendidikan yang pertama ada beasiswa untuk siswa atau santri duafa. Kemudian ada seminar ilmiah atau guru dan dai. Ada cinta guru. Kita berikan bantuan kepada guru atau asatidzah yang sakit atau yang butuh bantuan dari segi ekonomi. Alhamdulillah seperti kemarin di kejadian COVID beberapa tahun lalu, alhamdulillah kita juga membantu para asatidzah dan di program-program lainnya. Kemudian ada program peduli kesehatan, ada layanan ambulans gratis yang selama ini kita sudah paham ya, sudah kenal. Kemudian ada santunan kesehatan untuk duafa, jadi kita memberikan santunan kesehatan bagi mereka yang duafa, apakah dari segi bantu dari segi kesehatan, dari biaya rumah sakit ataupun melunasi utang BPJS. Biasanya mereka ada tunggakan BPJS, kita bantu lunasi sehingga bisa dia manfaatkan. Kemudian sosial kemanusiaan. Yang pertama aksi tanggap musibah dan bencana alam yang sebagaimana juga kita kenal bahwa selama ini Peduli Dakwah juga ikut terjun di bencana-bencana nasional. Kemudian ada pembagian sembako untuk duafa, anak yatim. Kemudian ada sumur bor atau fasilitas air bersih. Alhamdulillah ini juga kita sudah laksanakan melalui seperti pipanisasi air bersih atau sumur bor atau sumur gali ataupun bantuan fasilitas air bersih seperti tandon. Alhamdulillah sudah kita salurkan di beberapa tempat. Kemudian yang keempat ada peduli jenazah. Alhamdulillah ini juga ada timnya, tim sendiri yang terbentuk. Jadi kita memberikan bantuan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan pengurusan jenazah. Dan ini tentunya secara gratis. Kemudian yang kelima ada penyaluran dana riba untuk fasilitas umum multi manfaat. Jadi teman-teman atau ikhwan sekalian yang punya dana riba bisa disalurkan melalui Peduli Dakwah dan kami insya Allah akan salurkan melalui fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas umum yang lainnya. Nah, ini contoh dari kegiatan-kegiatan kami di Sumatera. Mungkin biasa dapat dari saluran WA atau dari grup-grup WA kita biasa sebar. Ini ada program pipanisasi di Sumatera di daerah Aceh Timur. Nah, ini fasilitas umum dana riba seperti ini, pembangunan jembatan, perbaikan jalan. Kemudian yang terakhir program peduli ekonomi duafa. Peduli ekonomi duafa ini yang pertama ada bantuan alat usaha untuk duafa dan yang dua adalah bantuan modal dan pendampingan usaha untuk fakir miskin. Yang tadi yang pertama saya singgung tentang bantuan modal usaha dan pendampingan usaha. Dan insya Allah akan berkolaborasi dengan BSB.
Transparansi dan akuntabilitas, insya Allah laporan penyaluran kami ada terus, dan dokumentasi kegiatan dan sistem pengawasan. Dampak yang diharapkan, dai fokus berdakwah, mu'allaf kokoh dalam iman, masyarakat bangkit pasca musibah, dan pengusaha terlibat dalam pembangunan umat. Mengapa memilih kami? Di antaranya adalah pertama, legal dan terdaftar resmi di Kemenak, terus transparan dan akuntabel, artinya laporan keuangan kami bisa diakses di pedulidakwah.org. Kemudian penyaluran tepat sasaran insya Allah. Yang kedua, yang terus selanjutnya adalah meringankan pajak di SPT tahunan dan bisa menjadi mitra dalam pengolahan CSR perusahaan. Jadi teman-teman yang mau cek laporan keuangan bisa cek di pedulidakwah.org di laporan keuangan. Kemudian meringankan pajak di SPT tahunan, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa ketika kita membayar zakat di lembaga resmi, insya Allah dari bukti setor zakat yang kita berikan itu bisa menjadi pengurangan pajak di laporan SPT tahunan kita. Jadi saya kasih contoh, misalnya kita punya penghasilan 50 juta, penghasilan yang tidak kena pajak, kemudian kita sudah keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi 2,5% dari 50 juta itu 1.250.000. Kemudian penghasilan kena pajak, jadi 50 juta itu kita kurangi dengan zakat tadi 1.250.000, jadi 48.750.000. Nah, yang dikena pajak yang 48.750.000, bukan yang 50 juta karena sudah dikurangi dari zakat. Jadi total pajak yang dibayar, misalnya ini 5%, 5% ini untuk penghasilan yang di bawah 60 juta, yaitu 5% dari 48.750.000, yang kita bayar pajaknya tinggal 2.437.500. Jadi seperti itu kira-kira dari potongan pajak yang bisa kita dapat dari pembayaran zakat yang kita lakukan di lembaga resmi, apakah melalui Basnas atau lembaga amil zakat. Jadi untuk penyaluran donasi, kita ada web, bisa dicek di donasi.pedulidakwah.org, dan juga di sini ada kalkulator zakat, ya, kalkulator zakat akurat. Jadi mungkin teman-teman yang kesulitan untuk menghitung zakat mal atau zakat harta ataupun zakat pertanian, kita punya aplikasi, yang aplikasi ini bisa diakses dan mungkin bisa dijelaskan sedikit dari teman kami di belakang. Silakan dijelaskan cara penggunaan kalkulator zakat. Bismillah. Langsung saja, kami dari tim Peduli Dakwah insya Allah sekarang akan memberikan tutorial untuk penghitungan zakat. Jadi mungkin bisa diuji coba langsung semua masuk di donasi.pedulidakwah.org. donasi.pedulidakwah.org. Kemudian langsung menuju ke ikon di sebelah kiri bagian bawah, itu ada akurat yang kami singkat dari kata kalkulator zakat. Ini sudah masuk di kalkulator zakat. Kemudian di sini ada dua, karena memang masih dua. Ini yang zakat pertanian baru saja. Di sini ada zakat harta dan zakat pertanian. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering mungkin bisa biasa ditanyakan. Bisa dibaca sendiri nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan juga terutama ketika tentang nisab perak, karena kebanyakan yang kami dapatkan di lapangan itu banyak yang menganggap bahwa zakat itu hanya emas. Sekali lagi, banyak yang menganggap bahwa zakat adalah emas, padahal Allah menciptakan dua logam ini
tujuannya adalah salah satunya untuk sebagai ukuran zakat. Jadi selain emas juga ada perak. Seperti itu bisa dilihat jawabannya, dan juga ada dan informasi bahwasanya pertanyaan-pertanyaan ini adalah langsung dikonsep dan ditulis langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Zulkarnain Hafizahullah Ta'ala. Kami hanya membantu menginputkan di dalam website. Jadi ini adalah jawaban beliau, termasuk mengapa emas, perak, uang, mata uang itu harus digabung saat mengeluarkan zakat. Seperti itu. Bisa dibaca sendiri. Sekarang langsung kita masuk ke kalkulator zakatnya. Nah, di sini ada info real time. Jadi harga emas tidak usah lagi repot-repot kita mencarinya berapa harga emas sekarang, karena ini sudah kami ambil dari server exchangerate.org. Itu sumber terbuka untuk informasi harga emas dan perak terkini. Untuk harga saat ini bisa dilihat di situ 2 juta sekian, 700 sekian. Nisab emas, nah ini yang perlu kita lihat. Nisab emas dan nisab perak. Jadi nisab emas yang seperti kita pelajari bersama bahwasanya nisab emas adalah 85 gram. Dan di sini sudah kami kalikan langsung dengan harga emas saat ini otomatis, dan ini bisa real time. Bisa tiap detik berubah, tiap menit, pokoknya bisa mungkin refresh sudah berubah juga. Jadi saat ini nisab emas jika kita mau punya harta 231.824.000 sekian, itu sudah dikenai zakat, wajib zakat harta dengan nisab emas 85 gram. Kemudian untuk nisab perak ini yang banyak dilupakan atau mungkin belum diketahui bahwasanya kebanyakan kita menganggap bahwa nisab emas adalah salah satu ukuran kita untuk bisa mengeluarkan zakat. Padahal jika kita sudah mempunyai harta lebih dari 595 gram atau dengan nominal 26.355.000 rupiah, maka kita sudah wajib zakat. Sekali lagi, kita sudah wajib zakat jika kita sudah mempunyai harta 26.355.000 yang sudah berputar selama 1 tahun. Seperti itu. Kemudian di sini sudah ada isian-isian. Itu ada harta emas. Jika kita mengetahui harta emasnya nominalnya, bisa langsung dimasukkan di sini. Bisa dimasukkan. Tapi kami contohkan di sini langsung ke gramnya saja. Karena kita mau melihat bagaimana konversinya. Nah, untuk harta emas dalam bentuk gram, coba kita masukkan di sini. Sekitar, anggaplah kita masukkan 70 gram. 70 gram emas atau 50 di sini saja. 50 gram. Kemudian harta perak. Di harta perak mungkin banyak yang tidak punya, jadi kita lewati saja. Kemudian harta lainnya, misalnya ada tabungan dan uang tunai. Tabungan dan uang tunai adalah tabungan yang kita miliki dan uang tunai yang ada kita pegang saat ini. Seperti itu. Tabungan kita masukkan sekitar, anggaplah kita kasih masuk 25 juta. 25 juta. Untuk piutang. Nah, piutang di sini, piutang dimaksud di sini adalah piutang yang mudah dilunasi kapan saja saat ditagih. Istilahnya piutang lancar. Jadi piutang yang susah kita tagih atau mungkin orangnya tidak mau membayar saat kita tagih, itu tidak dimasukkan di sini. Nanti dihitung ketika hanya 1 kali ketika dia membayar. Jadi kita masukkan piutang, anggaplah piutangnya misalnya 18 juta. Kemudian mata uang asing. Mata uang asing ini bisa dikonversi masing-masing karena kami belum menyediakan untuk konversinya. Jadi misalnya ada mata uang asing misalnya US dollar atau real atau apa, bisa dijumlahkan dan dimasukkan di sini. Kalau kita kasih masukkan di sini sekitar 45 juta. Kemudian ada surat berharga. Surat berharga di sini adalah surat berharga yang bisa yang posisinya bisa seperti alat tukar atau uang, seperti cek, giro. Untuk surat berharga lain seperti sertifikat rumah, tanah atau surat-surat kendaraan bermotor itu berharga tapi tidak bisa digunakan karena dia tidak bisa dijadikan alat tukar langsung seperti halnya uang, seperti itu. Surat berharga anggap kita kasih 0 saja di sini. Kemudian nilai barang dagangan untuk para pedagang yang mempunyai barang dagangan di sini bisa dimasukkan langsung. Kenapa digabung? Tadi alasannya dari atas bahwasanya bisa jadi saat disendirikan misalnya harta kita pribadi, tabungan pribadi dan barang dagangan, mungkin ketika disendirikan itu tidak akan sampai nisabnya. Nisab 25 juta tadi yang di sini. Mungkin tidak sampai 25 juta atau 26 juta. Tapi ketika digabung, maka itu sudah memenuhi nisab.
Jadi di sini kita gabung dan bisa dibaca lebih lanjut di sini nanti mengapa emas, perak, mata uang dan nilai barang dagangan harus digabung saat mengeluarkan zakat. Nanti bisa dilihat situ jawabannya dan contohnya. Kita masukkan di sini, masuk barang dagangan kita masukkan di sini, anggaplah 56 juta. 56 juta. Nah, semua nilai barang dagangan di sini yang kita miliki. Jadi belum apa yang kita masukkan di sini adalah yang ada di rumah atau di gudang atau milik kita di gudang orang lain tapi kita sudah miliki. Nah, itu sudah termasuk ke dalam nilai barang dagangan yang kita miliki. Karena salah satu syarat bahwasanya yang wajib untuk mengeluarkan zakat ada 3 syarat, yaitu yang pertama adalah nisabnya, yang kedua haul yaitu berputar selama 1 tahun, dan yang ketiga adalah harta tersebut kita miliki saat ini, atau kita pegang saat ini harta tersebut. Kemudian di sini sudah ada langsung nilainya total seluruh harta, totalnya adalah 280.367.100, seperti itu. Nah, saat ini ketika total harta seperti ini sudah mencapai nisab dan di bawah keterangannya sudah ada. Jadi total hartanya ada 280.367.100 rupiah. Nah, satu zakatnya adalah wajib zakat dengan nisab emas, begitu. Andaikan misalnya kita kurangi nilai di atas sini, kita jadikan misalnya anggaplah nilai tabungan hanya 5 juta. Kemudian untuk harta emas anggaplah hanya 5 gram. Kemudian kita ubah di piutang mata uang asing, kita kasih 0 saja. Kita kasih 0. Kemudian di nilai barang kita kasih jadikan 16 juta. Nah, nilainya hanya 52 juta. Tapi yang dikeluarkan justru hanya 39 juta. Kenapa? Karena di sini ketika 52 juta ini dengan plus harga emas. Emas kita yang ini, yang 5 gram senilai 13.636.000 rupiah. Nah, sedangkan di sini emas dan perak tidak bisa digabung. Jadi total harta yang bisa kita zakati atau harus kita zakati hanya 39 juta. Begitu. Jadi yang emas tidak dihitung karena di sini kita menggunakan nisab perak dan status zakat ada. Tadi karena dia memenuhi kriterianya melebihi dari nilai emas, nisab emas, maka di sini tulisannya wajib zakat nisab emas. Tapi karena di sini hanya 39 juta, sedangkan nisab perak adalah 26 juta sekian, di sini ada 26 juta sekian, maka dia dimasukkan ke nisab perak karena nisab yang kita ambil adalah nisab yang terendah. Jadi di sini wajib zakat dengan nisab perak. Jadi total zakat kita hanya Rp975.000. Nah, di sini bisa langsung kita masukkan di bayar zakat. Jadi bisa langsung klik bayar zakat. Nah, saat bayar zakat langsung tercantum di sistem pembayaran online. Di sini metode pembayaran bisa kita pilih. Kita mau pakai QRIS, mau pakai virtual account Bank Mandiri, BCA, bisa dipilih masing-masing. Nanti tinggal kita pilih saja. Kita pilih di sini yang QRIS-nya. QRIS. Kemudian di sini bisa kita lihat nama lengkapnya siapa. Misalnya Nurdin. Kemudian di sini bisa kita sembunyikan namanya. Terus nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya kita kasih masuk. Satu. Ini terserah nomornya, ini nomor kita. Terus nanti ada emailnya dan NPWP. Nah, di sini NPWP nanti yang dijadikan sebagai bukti setor zakat untuk mendapatkan untuk mendapatkan semacam apresiasi dari pemerintah bahwa kita membayar zakat, maka ini akan mengurangi zakat nanti, sebagaimana telah dijelaskan pada rekan kami tadi di depan, seperti itu. Kita tuliskan saja NPWP-nya, acak, langsung bisa kita bayar zakat. Nah, ini ada langsung muncul, langsung di sini scan QR code, bisa langsung di scan. Oke. Ini ada nilainya, bisa dibayar dan ada WhatsApp, notifikasi WhatsApp otomatis yang dikirimkan di WhatsApp-nya.
Oke. Untuk ininya mungkin hanya ini. Untuk selanjutnya eh, bisa dilihat di apa? Di zakat pertanian. Kalau memang ini nanti bisa dicoba sendiri untuk zakat pertaniannya. Ada juga untuk zakat gabah. Ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami serahkan kembali ke moderator. Alhamdulillah selesai kami presentasi singkat dari Peduli Dakwah sekaligus aplikasi kalkulator zakat. Jazakallahu khairan atas perhatiannya, kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Demikianlah presentase dari tim Peduli Dakwah. Kalau dari segi penamaan mungkin sebagian besar dari kita ya sudah mengetahui tentang Peduli Dakwah, tapi ternyata ada program-program tertentu yang mungkin baru kita dengar pada malam hari ini. Termasuk program kolaborasi dan bagaimana zakat ini tidak hanya disalurkan ke penerima zakat, tapi ternyata ada program zakat berkelanjutan, ya, bagaimana zakat ini disalurkan untuk menjadi usaha bersama fakir miskin. Baik, untuk sesi selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya seputar program-program Peduli Dakwah tadi. Mohon maaf sebelum sesi pertanyaan ada penyampaian sebentar dari. Oh, bertanya. Tadi di sini dulu lebih dulu tadi angkat tangan. Iya, silakan. Bisa. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron Ustadz. Terima kasih telah diberikan untuk bertanya Ustadz. Saya mau bertanya masalah riba Ustadz. Jadi awalnya kita ini membuka bisnis usaha. Niatnya niat baik, tapi kami dulu belum terlalu paham tentang syariah. Kami masih awan lah. Jadi usaha ini awalnya dana pribadi. Setelah usaha ini berjalan dengan baik, terus kami berpikir berdiskusi dengan rekan bisnis kami gimana caranya mengembangkan usaha ini, membesarkan usaha ini. Terus kami mendapat ilmu-ilmu dunia di luar syariah. Yang kenapa saya masuk ilmu dunia ini ya kami banyak mendapat dari teman-teman yang lain bahwa usaha ini katanya tidak berkembang, tidak luas, dan tidak besar kalau kita tidak pinjam gitu, dan utang. Nah, jadi kita ini berdiskusi dengan rekan kerja ini, kenapa tidak ya, kenapa kita orang awam Mustafa, kenapa tidak ya kita buka cabang lagi, jadi kita mau buka cabang, tapi kami ambil uang riba untuk sewa tempat. Nah, setelah usaha ini, bisnis ini berjalan lancar 2-3 tahun, usaha ini bagus alhamdulillah sampai sekarang. Terus kami belajar bergaul dengan orang-orang, termasuk orang-orang mungkin lah yang ada di dalam seperti ini, pergaulan ini ya. Jadi setelah kami paham ternyata riba ini dosanya besar. Jadi setelah saya paham, saya berdiskusi dengan keluarga saya, rekan kerja saya, saya sudah tidak mau lagi riba deh, sudah nih. Jangan deh, ya bagaimana nih usaha? Nanti alamnya bagus nih, terkenal nih. Ini brand sudah besar. Jadi saya pikir, saya tanya, tunggu saya tanya dulu sama orang yang ini, orang contoh lah. Dia tidak terlalu paham. Saya bertanya sama dia, saya kurang mengerti. Saya ketemu sama teman saya, coba bertanya sama orang yang berilmu. Nah, kebetulan malam ini saya ketemu dengan Ustadz yang kebetulan ilmunya yang lebih di atas lagi. Karena beberapa kali kajiannya saya ikuti terus. Nah, ini usaha ini berjalan, Ustadz. Jadi setelah kita paham, kita sudah sepakat dengan keluarga dan rekan bisnis saya sudah tidak mau riba lagi. Nah, ini usaha kita sudah, apakah ini masih tergolong riba? Kita sudah tidak riba lagi, tidak mau mengutang, tapi usaha ini masih jalan.
apakah ini usaha yang jalan sekarang ini dengan 2 tempat ini, cabang ini, apakah ini termasuk golongan riba? Itu saja. Terima kasih. Ya, jazakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi usaha antum. Dan pertama bersyukur kepada Allah. Kita dapat hidayah, kenal agama, terus dapat pengetahuan bahwa riba itu haram. Nah, itu luar biasa ya. Untuk jawaban yang ditanyakan itu ada di dalam Al-Quran jawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Siapa yang datang kepadanya nasihat tentang bahaya riba, kemudian dia berhenti. Nah, ini kan tadinya belum tahu ya. Setelah itu dapat ilmu, ternyata tidak boleh. Nah, kemudian dia berhenti. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Falahu masalah. Usaha dia yang telah lalu itu milik dia. Wa amruhu ilallah. Dan perkaranya kembali kepada Allah. Ya, sekarang kewajibannya satu, berhenti dari riba, benar. Yang kedua, apa yang diusahakan, dijalankan, jalan saja. Ketersangkutan ribanya segera diselesaikan. Diselesaikan ketersangkutan ribanya supaya harta yang ada sekarang tidak ada lagi transaksi riba di situ. Adapun harta riba sebelumnya yang didapati, kita dapatkan di kondisi kita tidak tahu hukumnya, nah itu dianggap bonus itu dari Allah, diberikan kepada kita. Ya, diberikan kepada kita. Ya, barakallahu fikum. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, izin saya bertanya. Saya di sini adalah seorang bisnismen dari properti dan baru saja terjadi fakta dari kalangan karyawan kami itu yang dimana ya mungkin karena kurangnya tabayun kami sehingga saya pernah memecat dari karyawan kami itu pecat tanpa tabayun sehingga saya merasa bersalah dari hal tersebut. Saya mendatangi rumahnya dan hal tersebut saya datang juga ke psikiater mengatakan itu namanya social manipulation yang dimana ada orang yang berkelompok menjatuhkan si A tersebut sehingga saya juga hanya namanya leadership owner di situ. Jadi seolah-olah saya hanya mendengarkan berita dan tidak meringkaskan bahwa oh ini yang salah, ini yang salah. Ternyata saya langsung mengambil kesimpulan. Nah, bagaimana nasihat Ustaz mengenai hal tersebut? Terus juga saya pernah karena saya di bidang properti seperti apartemen dan lain-lainnya, saya pernah itu memanggil karyawan saya yang dimana karyawan saya itu panggil di luar jam kerjanya. Dan itu saya pernah dengar dari seorang ustadz bahwa itu katanya zolim, itu tidak boleh karena itu mengambil hak orang lain. Dan terus juga kalau dia tidak datang, saya kasih konsekuen potong gaji. Mengenai hal tersebut, bagaimana hukum dalam secara syariatnya Ustadz? Dan yang terakhir, ini poin paling pentingnya Ustadz. Saat ini alhamdulillah saya juga seorang pegawai negeri yang dimana alhamdulillah baru-baru terangkat. Di pegawai negeri ini saya diuji yang dimana itu lingkungannya yang mungkin kurang baik menjadi seorang dosen yang dimana lalu saya memutuskan income-nya juga belum tidak sebesar dari bisnis sehingga saya pikir-pikir ada plus minusnya dan saya timbang-timbangkan kayaknya lebih bagus di bisnis. Saya bisa dapat dalam sebulan itu sampai puluhan. Tetapi kalau misalnya PNS ya mohon maaf bagi ada yang PNS di sini. Mungkin 5 sampai 10-an begitu Ustaz. Jadi bagaimana nasihat Ustaz mengenai hal tersebut dan sikap kami yang melihat tidak mengambil keputusan dengan baik, bahkan orang psikiater juga mengatakan itu social manipulation. Jadi ada orang-orang yang circle menjatuhkan dia kasihan begitu. Padahal saya lihat CCTV bagus kinerjanya. Akhirnya saya merasa bersalah, saya datangi rumahnya, saya berikan kompensasi, saya berikan yang terbaik lah. Dan saya ajak kembali lagi ke lingkungan kerja. Syukran barakallahu fiik. Jadi yang pertama ini masalah di pengaturan seputar pegawai ya, orang yang kerja di kita. Jadi memang salah satu hal yang harus dipahami oleh pebisnis
Kalau ada yang bekerja kepadanya, itu ada hak yang harus dijaga dan dipelihara. Ya. Baik. Di antaranya haknya juga orang yang bekerja itu kita harus berlaku adil ya, enggak boleh kita menerima sesuatu tanpa kita cross check, tabayun. Ya. Bahkan Nabi itu pernah bilang ya, bahwa kalian ini datang kepadaku saling bertikai. Wala'alla ba'dukum alhana bihujjatihi min ba'd. Barangkali sebagian dari kalian itu lebih fasih mengungkapkan hujahnya sehingga bisa mengalahkan yang lain. Ya, bukan gara-gara dia benar, mungkin karena terlalu jago bicara begitu dia bisa kalahkan orang lain. Nah, kata Nabi SAW, siapa yang saya putuskan untuknya sesuatu dan itu bukan hak dia, itu artinya saya hanya memutuskan untuknya potongan dari neraka jahanam. Jadi bukan salahnya Nabi menghukumi sebagaimana zahirnya, ya kan? Sampai kepada beliau zahirnya begini dan begini. Nah, itu yang hukum seorang di perusahaan begitu kan, ada sudut profesionalnya kan. Profesionalnya begini, saya hanya memberikan sesuatu berdasarkan profesionalitas. Nah, itu nggak salah. Tapi kalau ternyata memang keputusannya keliru, itu sudah benar. Sikapnya itu memang harus dikembalikan hak orang, kemudian dia minta maaf untuk hal itu dan seterusnya. Dan saya kira apa yang dilakukan itu sudah bagus ya. Baik, kemudian yang kedua, kalau misalnya kita meminta pegawai untuk tambahan waktu, itu boleh atau tidaknya itu kembali kepada akad. Kembali kepada akadnya. Kalau ada akad kerja, misalnya akad kerjanya masuk jam 8, keluar jam 3 sore misalnya, maka dia hanya boleh mempekerjakan di jam itu saja. Ya, kecuali kalau misalnya akadnya kita terikat dalam sehari dan semalam 8 jam. Tapi nggak menentu di mana 8 jam. Karena pekerjaannya kadang pagi, kadang sore dan seterusnya. Maka ini nggak ada masalah ya, sepanjang masih di 8 jam. Atau dia di luar akad, kalau dia di luar akad misalnya mempekerjakan, maka itu boleh kalau ada kerelaan kedua belah pihak. Ada kerelaan, kalau misalnya gratis ada kerelaan kedua belah pihak. Tapi paling bagusnya dia bikin aturan kalau ada pekerjaan di luar selain daripada jam kerja, dia berikan kompensasi yang cocok untuknya. Harusnya begitu ya. Adapun dipaksa untuk masuk bukan di jam kerjanya, tidak sesuai dengan kesepakatan, ini yang kita akan dianggap berlaku zalim di situ. Dan itu tidak diperbolehkan. Baik. Adapun yang ketiga, ya ini terkait dengan masalah, memang saya sudah terangkan ya, manusia itu berbeda-beda. Betul itu bahwa bisnis itu kalau dihitung-hitung ya, itu lebih cakep daripada orang yang dia jadi pegawai, duduk, bekerja dan seterusnya. Ya, hitung-hitungan. Tapi ada orang yang kalau dia bisnis, mungkin dia tidak bisa hidup. Ya, karena itu bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Bisnis itu ada kayak semacam keberanian, pandai dia menghitung risiko, bukan cuma manajemen untung aja dia punya, dia juga punya manajemen mengukur risiko. Jelas ya? Dia bisa, tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Tidak semua orang. Jadi ada orang yang kemampuannya, dia duduk saja digaji. Ya, kalau disuruh kerja, dia selesaikan kerjaan. Tapi dia tidak bisa memikir-mikir hal yang seperti itu. Jelas ya, orang berbeda-beda dalam hal itu. Jadi kalau misalnya tadi Allah yang bertanya, memandang bahwa dia fashionnya misalnya di bisnis, nah itu bagus ya, sudah lebih cocok. Ya, tapi mengajar, memberi manfaat ilmu dan seterusnya, itu hal yang bagus ya, karena itu sudut manfaat lain. Kadang kita tidak menilai, melihat nilai materialnya di situ. Tapi kita melihat suatu manfaat pahala yang kita cari di dalam hal tersebut. Dan itu mungkin bisa dilakukan ya dengan bentuk yang lain. Misalnya dia kasih orang pelatihan gratis, dia sering memberi manfaat-manfaat, faidah-faidah untuk teman-temannya, para pebisnis dan seterusnya. Iya. Dan itu hal-hal yang baik ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu ya secara ringkas. Barakallahu fikum. Jadi selanjutnya mungkin kita efisiensikan pertanyaan jadi
lebih dipersingkat agar lebih banyak yang bisa mendapatkan kesempatan, karena insya Allah agenda kita sampai jam setengah 11, sekitar 15 menit lagi. Jam 11. Oh ya, sampai jam 11. Insya Allah nanti kita kondisikan dengan kesempatan dari Ustadz kita. Baik, sebelum pertanyaan secara langsung, kita bacakan pertanyaan yang masuk dari WA. Bismillah, ini ada pertanyaan Ustadz. Afwan, izin bertanya. Pertanyaan disampaikan kepada Ustadz Zulkarnain hafizahullah ta'ala. Bagaimana ahsannya jam operasional rumah makan di saat bulan Ramadan? Bagaimana perlakuan saat salat maghrib, salat isya, dan tarwih? Karena sebagaimana diketahui jika kita melayani orang yang sedang berbuka puasa juga. Jadi bagaimana Ustaz pengaturan karyawannya, katanya ketika menghadapi jam-jam sholat, sementara karyawan juga ini melayani orang yang berpuasa. Jadi ada penyertaan di sini terhadap salat wajib, salat maghrib, dan salat isya, dan ada juga di salat tarawih. Jazakallah khair. Kalau saya nggak tahu ya apa ini kegiatannya apa ya, apakah ada kaitannya dengan bisnis atau sosial. Yang jelas keperluannya pada waktu sholat itu dia perlu pegawai yang tetap on ya, karena untuk membagi buka puasa misalnya, membagi makan dan seterusnya ya, itu nggak ada masalah. Yang bekerja di waktu sholat dibuat shift aja. Jadi yang waktu sholat misalnya ada 3 orang. Begitu ini orang sudah selesai sholat, maka datang yang menggantikan tugasnya, mereka bertiga sholat berjamaah. Agar supaya tidak luput darinya apa? Tidak luput darinya sholat berjamaah. Ya dasarnya karena Nabi SAW itu pernah dijaga oleh sebagian sahabatnya. Jadi yang menjaga ini, dia tidak ikut sholat berjamaah. Ya, dia di posisinya menjaga. Begitu selesai sholat berjamaah, maka mereka melakukan sholat setelah manusia. Jadi itu boleh kalau ada keperluan seperti itu, ya itu diperbolehkan. Ya, barakallahu fiik. Bismillah. Baik, pertanyaan selanjutnya yang bertanya langsung. Mungkin yang sudah pegang mic dari panitia di mana? Oh ya. Jadi nanti minta tolong kepada rekan-rekan panitia setelah penanya langsung ambil mic-nya, kemudian diserahkan ke penanya selanjutnya. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua di sini dipertemukan oleh bulan Ramadan. Yang jadi pertanyaan saya, di mana kita ketahui bersama bulan Ramadan kita gencar-gencarnya untuk beribadah. Di suatu sisi lain, mungkin semua atau rata-rata pengusaha meningkat omsetnya pada bulan Ramadan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana agar kita tidak terlalaikan untuk lebih giat atau mendapatkan amalan-amalan pahala pada bulan Ramadan. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang pertanyaan selalu berulang ya. Dan memang kita hidup memang kondisinya seperti itu. Ya di bulan Ramadan Masya Allah ya, pintu ibadah banyak sekali. Tapi pintu bisnis kadang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Ya, ada sebagian kawan-kawan itu kalau apalagi 10 hari terakhir ya, itu harus melayani barang apa segala macam. Ya. Dan masalahnya juga ya memang hidupnya dari situ. Dari Ramadan ini bisa menutupi untuk 1 tahun yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Itu tadi tema ini kenapa kita penting mengenal pintu-pintu ibadah, supaya kita ada peluang-peluang ketaatan yang bisa kita buka. Betul, di Ramadan itu pada saat Ramadan ada ibadah khusus lebih utama dilakukan. Seperti kalau berpuasa ini kan memang kewajiban kita.
Terus sholat malam, ya sholat tarawih. Ya lakukan sholat tarawih walaupun ringkas misalnya. Kalau misalnya punya kegiatan ini, ya beri waktu untuk pegawai misalnya sholat tarawih. Walaupun baca surah-surah pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Tapi maksudnya ada tarawihnya. Ya, karena lumayan ya dia selesai bersama imam. Kan tidak dikatakan innar rajul idza qama ma imami hatta yansarif khusiba lahu qiyamul lailah. Hadits Nabi itu kan sungguhnya seorang kalau dia berdiri bersama imamnya sampai selesai dia dapat sholat 1 malam suntuk. Karena dikatakan berdiri bersama imamnya baca surah Al-Baqarah. Dari disebut kan? Tapi yang penting selesai bersama imam. Ya, maka kalau di kondisi yang memang yang cocok untuk kemudahan orang diperingkas saja. Diperingkas untuk orang-orang. Baik, sambil setiap orang itu berusaha untuk bermujahadah. Karena puasa itu bulan mujahadah. Bulan seorang berjihad bersungguh-sungguh. Ada jihadnya di siang hari, ada jihadnya di malam hari. Ya. Apalagi kalau dia masuk di sektor bisnis mau hidup juga, ini jihadnya harus lebih besar lagi nih. Ya kan? Karena dia memanfaatkan peluang-peluang bisnis, kemudian pintu-pintu ibadah juga jangan dia telantarkan. Ya, tapi kalau dia berniat dengan niat-niat yang baik, ya, niat-niat yang baik, itu tidak ada masalah. Ini kasihan juga kalau saya tidak jualan di 10 malam terakhir ini Ustaz. Bisa-bisa tidak ada yang pergi lebaran. Kan begitu kan? Masa toko baju tutup. Ya kan? Pada di mana pedagangnya pada itikaf semua pegawainya. Ya kan begitu. Nah itu ada hal-hal yang kadang kalau dia lakukan tapi dia berniat yang baik ya, mudah-mudahan ada manfaat untuk orang lain, ya semoga itu bernilai ibadah. Tapi saya beri tadi kaidahnya, ibadah itu kapan di saat itu diberi syariat tertentu, maka syariat tertentu itu yang paling utama dilakukan. Kalau sholat malam, syariat tertentu itu yang paling utama dilakukan. 10 malam terakhir ada itikaf, itu yang paling utama dilakukan. Betul dia bisa bersedekah, bisa berbuat baik kepada orang, menyambut silaturahmi. Tapi yang paling afdal dia lakukan adalah apa? Adalah itikaf. Tapi kalau misalnya ada maslahat yang besar bagi dia, itu nggak ada masalah. Sisa dia berniat baik saja. Dia berniat dengan niat baik. Semoga dengan niat baiknya itu dia dapat pahala juga untuk hal tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Demikianlah jawaban dari Ustadz kita terkait pertanyaan dari salah satu peserta. Kemudian selanjutnya, sebelum ke pertanyaan langsung lagi, kita bacakan pertanyaan dari WhatsApp. Ustadz Afwan izin bertanya. Baru-baru ini saya membuka bisnis makanan dan alhamdulillah pengunjungnya ramai. Dan terkadang di jam makan siang pengunjungnya semakin ramai sehingga kami menunda waktu salat dan menundanya akan membuat pesanan semakin lama. Dan membuat orang kantor yang makan menunggu lama sehingga mereka telat kantor. Sehingga kami biasanya mengundur waktu sholat. Dan kami sholat berjamaahnya di musola karena masjid agak menempuh jarak. Ya, jadi ini Ustadz penanya memikirkan pelanggannya yang ketika dia lambat kena layani, orang-orang ngantor ini akhirnya lambat kembali ngantor juga sehingga berdampak ke beliau yang akhirnya mengundur waktu sholat, kadang sholatnya di musola yang dekat karena jarak masjid butuh menempuh jarak yang lumayan jauh. Jazakallah Ustaz. Jadi kalau kondisinya seperti ini, itu pertama mereka ini menentukan waktu sholatnya. Ya sholat berjamaah. Ya pada saat kalau memang ada musola, mereka sholat, dikumandangkan adzan. Setelah itu mereka misalnya sepakat sholat di jam 1. Ya mereka sholat di jam 1, nggak ada masalah. Jadi mengakhirkan karena ada hajat dan keperluan, itu nggak apa-apa ya. Karena Nabi SAW pernah mengakhirkan sebagian sholat bersama para sahabatnya karena ada keperluan. Maka di atas dasar itu dibolehkan. Yang penting dia menjaga sholat berjamaahnya. Menjaga sholat berjamaahnya. Baik. Terus yang terkait dengan pegawai misalnya, mereka berlama-lama dan seterusnya, ya kita bantu aja ya supaya mereka bisa
bisa di atas amanah dan seterusnya. Tapi kalau masalahnya dari mereka sendiri, ya itu bukan tanggung jawab kita ya. Kita cuman memudahkan pada hal yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, barakallahu fikum. Bismillah, kita kembali baca pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan seputar zakat dan menghimbau juga kepada teman-teman yang ingin bertanya selanjutnya. Pertanyaannya bisa ditujukan juga terkait program-program dari Peduli Dakwah tadi. Nah, ini pertanyaan terkait zakat, Ustadz. Bagaimana sistem kerjasama tadi ini dengan fakir miskin yang perlu dibantu dari uang zakat ini? Apakah misalnya dia modelnya syirka mudharabah ataukah sistem hibah yang seluruh hasilnya diberikan kepada pengelola atau fakir miskin ini? Mungkin langsung dijawab Ustaz kita atau ada tambahan dari tim Peduli Dakwah. Maksudnya hubungannya dengan zakat apa tadi? Untuk penerima zakat Ustaz yang dari Peduli Dakwah tadi kepada fakir miskin yang ingin membuat usaha, apakah akadnya syirka mudharabah terkait uang zakat ini di mana Peduli Dakwah juga menerima bagi hasil untuk pengembangan program-program Peduli Dakwah, atau sistemnya seperti sistem hibah Ustaz sepenuhnya dikuasai oleh pengelola? Jazakallah. Ya, jadi perlu diketahui ya bahwa lembaga amil zakat, apakah LAS kami maupun yang lainnya, itu adalah pengemban amanah namanya. Jadi setiap rupiah yang ada di dalamnya itu adalah sesuai dengan amanahnya. Sesuai dengan amanahnya. Zakat ada amanahnya, sedekah ada amanahnya, wakaf ada amanahnya. Bahkan kadang di sedekahnya sendiri ada untuk pembangunan masjid, ada untuk begini, itu amanah tertentu lagi. Jadi kami itu hanya menyalurkan sesuai dengan apa? Amanahnya. Terkait dengan misalnya zakat ya, dari 8 asnaf yang berhak menerima ada fakir dan miskin. Nah, kalau dia pebisnis dan fakir atau miskin bisa diberi dari zakat. Bisa diberi dari zakat. Kita beri atas dasar dia fakir atau dasar dia apa? Dia miskin. Ya, atau kalau misalnya dia menanggung hutang dan hutangnya itu lumrah, itu ada verifikasinya juga, biasanya teman-teman tanyakan kan ini bisa dibantu apa tidak dan seterusnya. Ya, itu boleh juga diberi dari zakat. Dan kami tidak ada sistem mudharabah bagi hasil, tidak ada. Semua pemanfaatan zakat itu bukan di amanah kami. Ya, itu harta orang, dia berhak menerimanya, kita kasih. Jelas ya? Sudah selesai kami verifikasi. Setelah itu dia pakai salah, dia rugi, itu urusan dia pribadi. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepadanya. Jadi itu prinsip umumnya ya di LAS Peduli Dakwah ini. Jadi sengaja kita perkenalkan ya supaya LAS Peduli Dakwah ini menjadi milik bersama. Ya, dia wadah ahli sunnah, milik bersama. Kita buat agar supaya seorang itu ingin berpartisipasi di dalam zakat, ya, daripada orang menyalurkan zakatnya tidak tahu kemana, diarahkan, kita akan berikan. Bahkan kami kadang punya sistem ya, jadi misalnya ada teman-teman yang sudah biasa menyalurkan zakatnya ke sekitar rumahnya, dia lewatkan ke kami, bisa juga lewatkan ke kami, beri kami data-data orang di sekitar rumahnya, nanti teman-teman menghubungi nanti, ya, kemudian memberikan zakatnya 100%, ya. Itu kita membantu dari sudut profesionalitas, ya, memastikan bahwa orang-orang yang diberi itu berhak menerima, kemudian mereka menerima zakat tersebut. Jadi kalau misalnya saya secara pribadi menyampaikan, ya, atau ada A misalnya secara pribadi menyampaikan zakatnya, bagus ya, cuman dia pihak tidak dianggap bisa memberi nasihat. Tapi kalau kami sebagai lembaga amil zakat, kami bisa pote-pote, ya, bisa kasih nasihat tertentu, bisa kasih arahan. Kalian bikin begini dan begitu, jelas ya. Jadi amanahnya itu bisa lebih apa? Bisa lebih tetap
tepat sasaran dan bisa lebih multi manfaat. Ya karena itu saya mengajak ya dijadikan lembaga ini lembaga milik kita bersama, kita dukung bersama dan kita perkenalkan ya, apalagi sudah ada metode menghitung zakatnya, membayar zakat, mau transfer, mau ini, mau dijemput langsung, ada semua ya. Sisa dihubungi saja dari kontaknya, masuk ke situsnya atau bentuk-bentuk yang lainnya. Wallahu taala. Baik, demikianlah pertanyaan tadi seputar zakat. Untuk penanya selanjutnya yang memegang mic, gimana? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi partner bisnis yang terlalu mudah menggunakan kata qadarullah Ustadz. Jadi kita sudah sepakati RAB, tapi di lokasi tidak seperti rencana, akhirnya rugi begitu Ustadz. Bagaimana kita menjaga hubungan saudara dengan tetap bersama terus-terus, tapi di satu sisi mau memperbaiki kesalahan tersebut gitu, apalagi dengan yang lebih tua Ustadz. Sekian, assalamualaikum. Jadi ini nama-nama manajemen ya. Jadi di Indonesia itu ada namanya manajemen afwan. Ya. Ada manajemen qadarullah. Ya kan? Kalau di Arab itu ada namanya manajemen wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Jadi kalau hilang kata apa? Allah sebaik-baik yang menjaga. Memang Allah sudah takdirkan. Ya. Jelas ya? Nah, ini bentuk-bentuk manajemen. Kalimat-kalimatnya benar, nggak ada yang salah itu. Semuanya benar kan? Afwan kan bagus ya. Qadarullah, beriman kepada takdir. Apalagi sudah terjadi kan? Ya. Kalau ada yang hilang ya dialah Allah yang menjaga. Kita hanya berusaha saja. Ya kan? Kita minta kepada Allah di masa mendatang dijaga gitu. Semuanya benar. Tapi masalahnya itu kalimat dipakai untuk menutupi kesalahannya. Ya, untuk menutupi kekeliruannya. Dan itu tidak dibenarkan karena itu di hukum-hukum syariat. Kalau seorang dalam syarikat dia teledor, misalnya saya ini nih, saya pemodal ya. Ya saya kasih modal kepada teman saya pengelola. Dia murni pengelola dia, tidak ada modal duitnya. Saya punya modal duit. Nah, terus bisnis ini dia telantarkan, tidak ada kesalahan di saya, kesalahannya di dia. Iya, sudah dikasih modal, dia rusak barangnya, dia tidak jalankan usahanya. Ya, waktu orang bekerja, dia kerjanya tidur di rumah. Keteledoran, akhirnya terjadi kerugian. Nah, ini yang seperti ini bukan saya yang tanggung, dia yang tanggung. Jadi modal yang saya berikan itu wajib dia kembalikan dari dana dia pribadi. Jelas ya? Dan itu ada di hukum fikih yang seperti itu. Ada di hukum fikih. Sebab itu seimbang. Seimbang. Makanya kaidah umum di dalam jual beli itu, kalau ada yang memberi, ada yang membayar. Iya. Ada barang yang diberikan, ada bayaran. Itu harus seimbang itu di kaidah jual beli. Baik. Dia dapat untung, maka harus juga menanggung risiko. Harus menanggung risiko. Itu kaidah tetap dalam jual beli. Dan itu keseimbangannya di dalam agama. Jadi itu tidak kenal afwan, qadarullah, tidak dikenal yang begituan. Yang kenal hukum-hukum syariat ini tadi. Iya. Hukum syariat. Baik. Saya investasi kambing. Misalnya. Bangun kandang segala macam, saya kasih 100 ekor kambing. Jelas ya? 100 ekor kambing. Dia pergi liburan ke luar negeri. Tidak ada orang yang jaga kambing saya. Mati semuanya selama 1 bulan. Tidak ada yang kasih makan, kambing dikurung. Mati semua kambing. Wafan Ustadz qadarullah masyafal. Nggak ada qadarullah masyafal. Betul qadarullah masyafal sudah terjadi. Ya kan? Tapi dari sudut hukum dia wajib mengganti 100 ekor kambing itu. Ya. Karena keteledoran dasarnya dari siapa? Dari dia. Ya, karena itu apa namanya? Ini juga jadi masalah yang pernah saya dengar Syekh Mukbil itu suatu hari marah sekali beliau. Karena di pondok itu kan ada yang jaga ya. Ada yang jaga keamanan, itu dibayar itu sama pondok untuk menjaga. Ya. Terus malam-malam ada kejadian, ada kehilangan. Nah, karena yang biasa digaji ronda ini tidak pergi ronda. Ya,
tidak pergi ronda. Ngomongnya santai, Syekh, ya Syekh, Allahu khairun hafidh. Allah sebaik-baik yang menjaga katanya. Wah itu parah banget Syekh. Beliau sampai lama bicara di pelajaran itu. Nah, ini tidak benar cara berpikirnya itu tidak benar. Ya, baik. Masalahnya sudah terikat kerja. Dia tidak lakukan kerjanya, tiba-tiba dia bilang, ya, dialah Allah yang menjaga. Kalau mau terjadi orang mencuri mau diapain gitu ya. Ya kamu kenapa tidak ronda, tidak menunaikan amanah kerja, itu menjadi masalah. Baik. Jadi begitu ya cara mengukurnya. Jadi kalau ada teman-teman yang seperti itu diberitahu bahwa betul, kita itu betul ya. Qaddallahu wa syafa'al. Betul, kalau ada hal-hal lumrah terjadi ya mau diapakan lagi. Nggak mungkin seorang marah-marah kan, tapi dia terima ketentuan takdir Allah. Ya kadang sebagian ini mungkin dia marah. Oh saya tidak beri maaf, nanti ke berikutnya jangan berulang lagi. Itu mungkin bisa dia berikan untuk memberi efek jerah di masa mendatang. Bisa seperti itu. Jelas ya? Tapi kalau hal-hal itu kaitannya dengan keteladoran dia, itu dilihat aja profesional kerja itu kayak gimana. Nah, karena di hukum syariat itu boleh untuk dia minta ganti di situ. Ya barakallahu fiik. Inilah jawaban dari Ustadz kita terkait dengan pertanyaan dari peserta. Karena sudah 10:30 lewat dan sudah ada arahan tadi dari manajemen di tempat kita melangsungkan kegiatan ini. Jadi kita silakan satu lagi dari ikhwah kita yang ingin bertanya. Bismillah. Dan sekalian nanti akan ditutup oleh Ustadz kita nasihat penutup pada agenda kita pada malam hari ini terkait dengan materi kita. Silakan yang singkat-singkat mau Badi. Bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin pada umumnya. Alhamdulillah kami mengenai zakat ini Ustadz. Alhamdulillah kami dimudahkan oleh Allah untuk membeli rumah di 2013 walaupun dengan cara riba itu hari, tapi alhamdulillah Allah juga mudahkan setelah kami tahu ilmunya. Allah mudahkan kami lunaskan itu di 2015. Alhamdulillah. Beberapa tahun itu rumah kami beli itu sebenarnya untuk ditinggali kami dengan orang tua, karena setelah nikah maksudnya orang tua masih senang tinggal sama kami. Dari semua saudara yang sudah nikah semua sudah pada keluar dari rumah dan alhamdulillah orang tua selalu ikut sama kami. Kami berniat untuk belikan sebuah rumah dan ditinggal sama orang tua. Qadarullah orang tua tidak mau tinggal di rumah itu karena katanya terlalu jauh di Goa, di Patalasang, terlalu jauh. Makanya kami kontrakkan itu rumah selama sekitar 5 tahun. Di 2020 kami berniat menjual rumah tersebut karena kami ingin rencananya beli rumah yang orang tua suka dan mau tinggali. Dan alhamdulillah kami dimudahkan lagi untuk membeli sebuah rumah di 2021. Nah, Allah mudahkan rezeki 2021 kami beli rumah itu cash tanpa menjual rumah sebelumnya. Jadi 2020 sampai sekarang kami mau menjual sebenarnya tapi qadarullah tidak terjual. Jadi yang di sini saya tanyakan bagaimana zakat rumah yang kami tidak tinggali ini. Gitu. Dan kedua kami mau tanyakan mengenai zakat di tabungan usaha. Apakah tabungan usaha yang maksudnya tabungan yang kita sisihkan untuk usaha itu dan telah mencapai nisab dan haul itu sudah wajib zakat. Demikian, jazakallahu khairan. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua pada segala hal yang kita miliki dan memudahkan kita semua pada kebaikan dan menjadikan kita semua sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama tadi terkait dengan zakat ya. Ini kaitannya dengan rumah yang sudah diniatkan dijual dari 2020 ya. Jadi sampai sekarang belum laku rumahnya. Belum. Ya. Jadi kalau dia rumahnya itu untuk ditinggali itu tidak ada zakatnya. Kalau untuk ditinggali.
Tapi kapan dia meniatkan mau menjualnya, itu sudah masuk hartanya berpindah kepada harta perniagaan namanya. Urudut tijarah, barang yang diperdagangkan. Nah, kalau barang yang diperdagangkan, itu ada zakatnya. Dikeluarkan zakat per tahunnya. Dikeluarkan zakat per tahunnya. Dan di situ ada dua pendapat para ulama, apakah dibayar setiap tahun atau dibayar sekaligus satu kali saja. Ketika dia terima uangnya, terus dia bayarkan. Itu dua pendapat ya. Dua pendapat di tengah para ulama di dalam hal tersebut. Baik, jadi itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan masalah uang tabungan ya. Jadi sekarang ada perniagaan. Terus dari hasilnya dia simpan uang tabungan. Ya, ini uang kan, uang tabungan itu bisa digabungkan. Bisa digabungkan dengan harta yang semana. Dan nisabnya sama. Punya berputar satu haul dan sama maknanya, nisabnya sama. Misalnya emas digabung dengan rupiah tabungan dan digabung dengan zakat perniagaan. Ini tiga ini kalau dikoneksi gabung, dihitung sampai ke zakat emas untuk mengeluarkan emasnya ya. Jadi nilai semuanya itu sampai ke 85 gram. Nah, baru keluar juga emasnya. Tapi kalau emasnya misalnya 50 gram saja, terus uang-uang di tabungan dan perniagaan tidak cukup, dinilai 25 gram tidak cukup, maka uang-uangnya itu dilihat ke nilainya perak. Perak ini senilai dengan 595 gram perak atau tidak. Kalau sampai di nisab itu, maka dikeluarkan zakatnya. Tadi perak itu berapa? 26 juta ya. Ya, jadi kalau dia punya emas 50 gram, terus duit simpanan dan perniagaan itu sampai lebih 26 juta untuk harga hari ini ya, maka dikeluarkan 2,5%. Dan itu tentunya seperti yang disebut tadi ya, telah dia pegang selama 1 tahun. Iya. Jadi tidak mesti diukur tabungan sendiri, barang perniagaan sendiri, tidak. Tapi dia gabungkan. Apalagi kalau uang yang dia tabung itu hasil dari barang perniagaan. Itu hasilnya. Karena itu berhubungannya, dia adalah hasil pengembangan dari harta aslinya. Maka itu ikut kepada aslinya. Ikut kepada aslinya. Jadi kalau misalnya bulan 1 dia keluarkan modal 100 juta, terus berkembang ya 20 juta tiap bulan sampai ke akhir tahun, maka akhir tahun seluruh pengembangan itu 20 kali 11 berarti berapa? 120 juta tambah 100 juta, maka yang dia keluarkan zakatnya semuanya 220 juta sekaligus. Karena yang 11 bulan setelahnya itu mengikut kepada yang bulan 1. Maka perputaran 1 tahunnya mengikut kepada bulan 1. Walaupun dia baru dapat bulan 12 di akhir tahun. Jelas ya? Begitu cara menghitungnya. Baik, jadi itu mungkin jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kemudian ya. Tadi kalau yang pertama masuk zakat, bagaimana cara perhitungannya Ustaz? Kalau sudah laku? Kalau sudah laku itu dikeluarkan aja 2,5%. Ya. Baik, itu dibangun di atas pendapat yang mengatakan dikeluarkan satu saja. Tapi kalau dibangun di atas pendapat yang lain, nah itu lebih hati-hati ya. Itu dikeluarkan setiap tahun 2,5. Ya kalau sudah berlalu 4 tahun, itu dianggap hutang aja. Jadi kapan selesai, nah dia keluarkan dengan nilai tersebut. Ya, barakallahu fikum. Perhitungannya dari mana? Dari nilai rumah itu. Dari awal beli? Begitu, enggak, Ustaz? dari harga jualnya. Oh, harga jualnya. Kalau misal yang pendapat pertama tadi Ustaz? Kalau pendapat pertama nanti begitu dia jual, berapa harga jualnya dikeluarkan 2,5% atau 1/40. Yang tiap tahunnya Ustaz maksudnya? Banyak setiap tahun di harga yang tahun itu. Misalnya sudah berlalu 1 tahun, ada kewajiban. Kita tanya rumah ini sekarang berapa harganya? Prediksinya berapa? Yang ya biasanya kan dilihat ya
harga rata-rata penjualan di kota itu berapa, kadang bisa diperiksa di sampingnya, kanannya, kirinya, di sekitar itu orang umumnya jual berapa. Nah, itu kira-kira bisa diperkirakan. Baik, jadi itu mungkin yang bisa disampaikan di pertemuan malam hari ini. Dan ini majelis yang baik. Alhamdulillah kita berharap semoga berulang ya majelis ini. Dan memang masalah-masalah yang dihadapi secara langsung ya dalam kehidupan bersama kita itu banyak ya, tapi kadang kita sudah berlalu, oh nanti saya tanyakan, kadang tidak berpikir juga bertanya ya, tapi kadang berpikir saya tanyakan, lama begitu berlalu dia sudah lupa apa kemarin yang semua tanyakan ya. Jelas ya. Nah, karena itu harus ada kegiatan-kegiatan yang paling tidak kalau ada masalah dicatat ya, nanti kapan ada waktu untuk ketemu, ada pertemuan seperti ini bisa untuk dijawab ya. Dan insyaallah ta'ala dalam waktu dekat ini mungkin teman-teman ada kantor konsultasi dari saya pribadi, nanti bisa diatur jadwal yang ingin konsultasi bisnis, merek dagang atau sesuatu, saya bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan dari sudut syar'inya di dalam hal itu. Atau ada masalah-masalah yang mau ditanyakan, nanti bisa diatur jadwalnya. Karena rencananya berkantor ada di Bajirupa sana, di kantor Peduli Dakwah, dan kadang ada di sekitar tengah kota seperti ini. Ya, nanti ditentukan tempat-tempatnya insyaallah ta'ala. Jadi bisa diaturkan waktu, dan yang teman-teman yang di Jakarta juga, kita juga ada kantor di sana. Jadi dalam 1 bulan di waktu-waktu bisa diaturkan jadwalnya untuk konsultasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kita perlu pembahasan fikih seputar muamalah. Sebenarnya saya punya programnya sudah lama ya, program itu. Hanya saja sekarang ini kita masih mempelajari pengkondisian yang paling cocoknya untuk pembelajaran. Karena saya melihat bahwa fikih muamalah ini kalau dikhususkan dalam bentuk pembahasan, itu orang-orang yang terlibat langsung, praktisi dan seterusnya, agar supaya manfaatnya lebih besar, dia pelajari bisa langsung dia terapkan gitu. Bisa langsung dia terapkan. Ini masih kita pelajari formatnya kayak gimana. Yang mudah-mudahan di masa mendatang kita bisa bersinergi ya untuk hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua pada niat yang baik, memberkahi kita semua pada amalan dan usaha kita, dan semoga Allah selalu membimbing kita, menaungi kita dengan taufik, rahmat dan inayahnya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator mewakili penyelenggara kegiatan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas begitu banyaknya kekurangan dari kegiatan kita ini, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Dan mengucapkan terima kasih pula kepada tim Peduli Dakwah yang telah berkolaborasi bersama tim komunitas berilmu sebelum berbisnis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.